Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musannifin al-muhdisin khususan sayyidina sayyidina wa usuli ma'lur silsilati manayna ya'ish sumaila jami'al kubur min al-muslimin al-muslimat wal mu'minin bari wa bari khusus Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita terus doakan insyaallah sehat saat di harinya. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfan tasyafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana amin. Allahumma stajib. Insyaallah doa kita dikabul, dijabah. Semoga kita terus
diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah iswa, berkah usaha, berkah keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masih melanjutkan bahasa sebab-sebab sujud sahwi. Kita baca dulu matanya, langsung nanti masuk ke paham. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Asbabu sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Arba'atun, ada 4. Al-awwalu, pertama, tarku ba'di, meninggalkan bagian min ab'adi sholat, dari bagian-bagian sholat, atau dari ab'ad sholat. Kira-kira bisa lebih dipahami yang mana Pak? Bagian atau ab'ad? Kalau ab'ad sudah logikanya dengan sholat, karena ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Ab'ad sholat, au ba'dal ba'di, atau bagian dari bagiannya yang lain. Asani, kedua, fi'lu, mengerjakan mayubtilu, hal-hal yang membatalkan sholat. Amduhu, jika hal itu dilakukan secara sengaja, batal sholatnya. Walayab dulu, tapi tidak batal sahuhu idza fa'alahu nasyan, jika ia lakukan dalam keadaan lupa. Tentu hal yang membatalkan sholat tersebut yang menjadi batal jika dilakukannya secara sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak, tambah saja dengan sujud sahwi. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah, karena kemarin salahnya sudah. At-thalisu, yang pertama, naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli. Kemarin rukun qauli sudah disampaikan ada 5. Ila ghairi mahalihi, pada tempat lainnya. Jika menempatkan atau memindahkan rukun ucapan ke yang bukan tempatnya, ke apa, ila ghairi mahali, kepada tempat yang lain, sujud sahwi. Ar-rabi'u, kelima, iqamu ruknin, menjatuhkan rukun fi'liyin, pekerjaan, ma'ahtimali ziyadati, dengan keraguan-raguan menambah. Nah itu sebab-sebab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu, nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lau syakka ba'da salamihi fi tarki ba'din ghayra niyatin wa takbiratil ihrami lam yusar. Jika ada keraguan setelah mengucapkan salam, ia meninggalkan keparduan selain niat dan takbiratul ihram, lam yu'sar, katanya Pak. Lam yu'sar itu artinya tidak berpengaruh. Kenapa? Li'anna dhahir wuqu'us salati antamami. Jadi jika ada keraguan setelah sholat, Pak, tidak berpengaruh setelah mengucapkan salam. Yang penting niat dan takbiratul ihram benar. Tadi gitu Pak, sudah niat takbiratul ihram, salam. Aduh, tadi teh ruku enggak gitu ya, sujud enggak ya, sudahlah. Itu kalau sholat sudah tertunaikan secara sempurna. Jadi keraguan-keraguan itu hilangkan saja. Gitu. Artinya apa? Ya, saya sudah sholat, gitu aja Pak. Ya, saya sudah sholat dengan sempurna. Tapi syarat, kalau keparduan itu tidak ditinggalkan niat dan takbiratul ihram, karena niat dan takbiratul ihram itu
kunci sholat Pak ya. Ya kalau tidak niat, kalau tidak takbiratul ihram ya enggak sholat. Karena sholat itu adalah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika terjadi keraguan-raguan setelah salam, berarti sudah selesai sholat. Wasahwuhu halaqudwati, bagaimana jika seseorang itu lupa ya halaqudwatihi, padahal dia bermakmum kudwah. Nah, gitu Pak ya, kudwah. Ka'ansaha anitasyahudil awal yahmiluhul imam kama yahmiluhu al-jahra wa surah wa ghairihima fala sujud alaihi. Ya, jika seseorang lupa dalam kondisi berkudwah, artinya dia bermakmum. Kadang-kadang kita tidak sadar Pak ya. Ya kan terlalu terbawa siapa Pak? Imam gitu. Kita tasyahud awal contohnya gitu Pak ya. Apa ini tasyahud awal benar 2 rakaat gitu, karena konteksnya mengikuti siapa Pak? Mengikuti imam. Sudah yahmiluhul imam, itu semua ditanggung oleh siapa Pak? Imam. Sebagaimana imam menanggung bacaan surat dan bacaan-bacaan sholat yang dijaharkan gitu Pak ya. Jadi pada hakikatnya sholat yang dijaharkan itu bacaan imam, bacaan makmum sudah ditanggung oleh siapa? Oleh imam gitu Pak ya. Nah, tentu kalau kajian kaitan dengan surat Al-Fatihah kan sudah dibahas Pak ya, gitu sudah dibahas kalau kaitan dengan surat Al-Fatihah. Berarti kalau bacaan sholat yang tidak dijaharkan ditanggung oleh imam tidak Pak? Tidak ditanggung oleh imam. Artinya bagi mereka yang berkudwah, bermakmum, yang sholatnya tidak dijaharkan, membaca sendiri. Meskipun jika imam sudah ruku, makmum bacaannya belum selesai sempurna, ikut saja, karena itu adalah aturan main di dalam berkudwah ya. Berkudwah itu bermakmum gitu saya. Fala sujud alaihi, maka tentu makmum tidak diperkenankan untuk melakukan sujud sahwi gitu Pak ya. Sudah gitu. Nah, karena sudah ditanggung oleh siapa Pak? Imam. Meskipun Bapak sendiri tidak sadar apakah ini memang semestinya tasyahud awal, karena imam tasyahud awal, berarti kita mengikuti imam. Nah, fala sujud alaihi, tentu tidak seyogyanya melakukan sujud sahwi. Falau dhanna salamu fasalim, jika ia menyangka salamnya itu mengikuti imam, fasal, kemudian ia salam. Fabana khilafu, padahal sebaliknya, madhannahu tabi'u bisalam wala sujud alaihi. Fa'il tabana khilafu, padahal itu adalah sebaliknya, madzanau, apa yang ia sangkakan, tabi'ahu, mengikutinya, fisalami, dalam salam, wala sujuda, tentu tidak melakukan sujud, li'anna sahuhu fi hali kudwatihi, karena dia melakukannya dalam posisi berkudwah. Nah, tentu tidak mesti dilakukan sujud sahwi. Contoh begini Pak, Bapak lupa nih, seharusnya kan masbuk nih. Nah, seharusnya menambah berapa lagi Pak? Satu rakaat. Imam salam, Bapak ikut salam juga gitu Pak ya. Nah, bagaimana? Fala sujud alaihi, karena kondisinya dalam posisi berkudwah, bermakmum. Maka tidak usah nanti sujud sahwi. Kenapa? Karena posisinya dalam keadaan bukan berkudwah. Berkudwah itu bermakmum gitu. Jadi karena tadi itu kalau kondisi berkudwah, segala sesuatunya sudah ditanggung oleh siapa?
oleh imam, maka kurang satu. Apa? Kurang satu rakaat. Ya, sekalipun kurang 1 rakaat kalau kondisinya sedang berkuduah, bermakmum. Karena posisi kuduah itu semuanya ditanggung oleh siapa? Imam. Maka makmum tidak punya kewajiban untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Wala sujuda li anna sahwuhu fi hali kuduatihi, karena lalainya dalam kondisi berkuduah. Walau dzakara fi hali tasyahudihi taraka ruknin ghairi niyatin takbiratin ata ba'da salami bi rakaatin. Walau dzakara, meskipun ia ingat fi hali tasyahudihi dalam kondisi ia bertasyahud, taraka ruknin meninggalkan rukun ghairi niyatin selain niat takbiratul ihram, tapi syarat Pak, meninggalkannya rukun selain niat atau takbiratul ihram. Ata ba'da salami imamihi, kemudian ia datang melanjutkan setelah salam imamnya bi rakaatin dengan 1 rakaat. Ka antara kasajadatan, sebagaimana ia meninggalkan sujud min ghairil akhirati, selain dari sujud akhir. Wala yasjuda, tentu tidak melakukan sujud li anna sahwahu fi hali qudwatihi, karena kondisi lupanya itu adalah dalam kondisi ia berkuduah. Bi khilafi sahwu qoblal qudwah, tentu ini berbeda dengan situasi tatkala dia sebelumnya tidak berkuduah. Gitu. Jadi kalau kondisi ada nggak kira-kira yang sudah sholat kemudian dia berkuduah, kalau posisinya dia sebelum berkuduah dia lupa, mesti sujud sahwi. Gimana terjadi? Iya, justru ini antisipasi hukum kalau terjadi. Iya, nggak mungkin terjadi. Seseorang sekarang sedang sedang sholat, kemudian dia berkuduah, mungkin tidak bisa terjadi. Mungkin ini adalah antisipasi hukum, takut memang terjadi gitu. Tatkala dia sedang ya sedang sholat, kemudian dia menyambung kuduah dengan tentu tidak akan mungkin. Tapi ini mungkin bisa jadi beliau mengatakan ini adalah antisipasi hukum jika hal itu memang terjadi, yang artinya apa? Ya tentu situasi sebelum atau sesudahnya dalam kondisi tidak berkuduah tentu tidak ditanggung oleh imam. Itu saja Pak konteksnya. Kama la usaha wa huwa munfaridun. Tentu bagaimanapun juga halnya tatkala dia dalam kondisi munfarid. Sumak tadabi, itu kan di sini. Sumak tadabi, kemudian dia bermakmum. Awalnya dia munfarid, kemudian bermakmum. Falayah tamilu li adami bihi halasawi. Tentu tidak ditanggung, karena kenapa? Tidak ada iktidaihi, mengikuti makmum halas sahwi tatkala dia lupa. Wa kadzalika sawu ba'da juga tatkala lupanya itu terjadi setelah berkuduah. Itu ya. Kamala usaha ba'da salamil imam, kamala usaha sebagaimana jika ia lupa ba'da salamil imam, setelah salam imam, sawaun kana masbukun au muafiqun, apakah dia masbuk atau memang berbarengan lintihil kuduah karena posisinya sudah selesai kuduah. Falau salamal masbuk, jika masbuk itu mengucapkan salam atau melakukan salam bisalamil imam, dengan salam imam, fatadzakaro, kemudian dia ingat halabana ala sholatihi, tatkala dia melaksanakan sholat, in kusiro al-faslah, jika memang waktunya belum terlalu jauh, wasajada lisahwi, kemudian ia melakukan sujud sahwi. Karena kenapa? Kaitannya sudah keluar dari berkuduah, dia kan masbuk Pak, kemudian dia lupa, wasajada lisahwi, tentu dia melakukan sujud sahwi karena dia sudah terlepas dari kewajiban berkuduah, artinya dia menanggung dirinya sendiri, gitu Pak. Li anna sahwahu, di sini badan kidoil kuduah, karena kenapa? Lupanya setelah selesai berkuduah. Wa kadza law salama maulid tilalil kuduah bisyurufis salam. Nah itu Pak kaitannya dengan apa? Dengan sujud sahwi.
wa yalhaqu al-ma'mum sahuhu imamihi. Bagaimana sekarang jika makmum lupa terhadap imamnya, wa kadza amdu juga dengan secara sengaja. Kama yahmiluhul imam, sahu sebagaimana menanggung imam atas lupanya, sawaun saha qabla iktidaihi, apakah dia lupa sebelum bermakmum, bihi au hala iktidahi, atau dalam kondisi dia bermakmum, fa in sajada imamahu tabi'ahu wujuban, jika sujud imamnya maka mengikuti makmum wujuban, hukumnya menjadi wajib. Ya, gitu. Jadi kita nih makmum sujud sahwi, meskipun kita ingat, bagaimana Pak kondisinya? Nah, disinilah konteksnya berkudua. Berkudua itu apa? Bermakmum, ikuti saja imam. Gitu. Artinya apa? Tahu imam salah, gitu, dan makmum juga kadang-kadang sadar tidak sadar. Anggap aja sadar gitu. Ya, bagaimana kalau anggap sadar? Iya, kalau anggap sadar kan konteksnya dulu Pak, disunahkan untuk apa Pak? Disunahkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah kalau makmum sadar. Enggak, posisinya imam sudah berdiri gitu. Iya, kalau posisinya imam sudah berdiri, maka kewajiban makmum di sini dikatakan. Iya, ikuti imam. Kan sadar, kemudian mengikuti apa siapa? Imam. Nah, kemudian nanti kan makmum apa Pak? Imam sujud sahwi, maka tugas makmum ikut juga sujud sahwi, karena sama-sama meninggalkan tasyahud awal gitu. Hatta lau tasora pa intaro kamu amdan batalat sholatu. Nah, di sini dikatakan jika kondisi makmum ini tidak mengikuti siapa? Imam, batalat sholatu, maka sholatnya menjadi batal. Nah, kalau imamnya tidak sujud sahwi, makmum. Kalau imamnya sujud tidak sujud sahwi, makmumnya apakah harus sujud sahwi? Begitu kan yang menjadi pertanyaan. Konteksnya begini Pak, gitu. Gimana? Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, apa? Sebelum salam harus kan. Nah, ini pokoknya pertanyaan ya, imam melakukan apa tidak melakukan sujud sahwi. Karena apa Pak? Kondisinya Pak? Iktasoro itu apa Pak? Jeda waktunya setelah salam ini lama ataupun tidak? setelah salam. Iya, setelah mengucapkan salam ini lama ataupun tidak sadarnya untuk melakukan sujud sahwi. Pokoknya dia tidak sujud sahwi aja gitu. Ya, kalau tidak melakukan sujud sahwi, segala sesuatunya nanti ditanggung oleh imam. Iya, makmum tidak, kecuali kalau nanti sholatnya masbuk. Itu jelas. Ini tidak. Ya, kalau tidak masbuk, ya sudah, ikuti saja, segala sesuatunya sudah ditanggung oleh imam, meskipun imam tidak melakukan sujud sahwi. Nah, tapi kalau kondisinya masbuk, di sini ada nanti keterangannya. Kalau kondisinya masbuk, contoh imam tadi tatkala tatkala kita beriktidah nih, imam salah nih, gitu. Kemudian kita masbuk, artinya kita menambah satu rakaat, maka tugas makmum, ini bahasan akhir nanti, maka tugas makmum adalah melakukan sujud sahwi sebagai satu kesempurnaan, menyocokkan gitu Pak ya, menutupi kelalaian imam dengan makmum melakukan sujud sahwi. Bisa dipahami mungkin Pak ya. Meskipun makmumnya itu sadar bahwa ini harusnya sujud sahwi, tapi ternyata imamnya enggak sujud sahwi yang pertama. Ya. Bukan yang pertama. Makmumnya sadar, ini salah, harus sujud sahwi. Ya. Tapi imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum ikuti aja. Iya, kalau tidak masbuk. Sah gitu ya. Sah, tidak menjadi masalah. Makmumnya sadar bahwa iya. Nah, itu konteks pertama. Kedua, kalau menambah rukun dan makmum sadar
Yang dilakukan imam itu adalah jumlah, nanti akan dibahas di sini sebetulnya, tapi nggak apa-apa ya, gitu. Yang dilakukan imam itu adalah 5 rakaat. Makmum sadar 5 rakaat ini lebih. Kemudian makmum apa? Tahiyat akhir. Tapi apa? Tidak ada keraguan bagi siapa? Makmum. Berarti konteksnya mufaroqah, boleh. Tapi ada syarat, makmum harus benar-benar meyakini, dan nanti adalah mufaroqah, memisahkan diri dari barisan. Biarlah imam 5 rakaat, berarti imam nanti melakukan apa? Sujud sahwi. Makmum boleh, itu tidak menjadi masalah. Jadi tidak harus mengikuti imam ya. Dia bisa. Atau bisa ditegur nggak tuh? Tasbih terakhir. Ya masalahnya kan ditegur sudah, tapi kan imam terus melakukan menambah jumlah rakaat, padahal makmum ini yakin ini. Nah, ini posisi terakhir. Posisi terakhir ini. Ya. Dia kan harusnya ditasbih. Kita tegur dengan subhanallah. Nggak bisa ya? Tidak yang 5 rakaat bukan, atau kita mufaroqah? Terakhir. Sudah posisi terakhir salam. Ya. Atau harus tidak ada jeda itu menegurnya. Ya, tadi konteksnya kalau dalam kondisi kuduah, Pak ya. Kalau dalam kondisi kuduah, sudah. Kalau dalam kondisi kuduah mah semuanya sudah ditanggung oleh siapa? Imam. Terkecuali tadi Pak, posisinya apa? Jika menambah kita masbuk. Ya, enggak. Ini enggak masbuk. Yang kedua ini, kita selesaikan dulu tuh Pak ya. Kita selesaikan dulu ini nih, kita sana. Wasajada lisahwi. Yang penting gitu aja Pak. Kalau kondisi apa? Kalau kondisi masbuk, mungkin dia harus menyempurnakan lupanya siapa? Lupanya imam. Kalau kondisinya tidak masbuk, artinya apa? Kesempurnaan ikut berjamaah dengan siapa? Dengan makmum. Maka tugas kita adalah mengikuti imam. Imam sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, ya sudah, kita nggak usah melakukan sujud sahwi, gitu Pak ya. Kalau dalam situasi berkuduah, bermakmum. Wa sujudus sahwi wa in kasura sajadatan biniyati sujudus sahwi min ghairi talafudi. Mana lepat-lepat. Sumayaida sujud masbukun akhir sholati. Sumayaida kemudian mengulangi sujud. Tadi ya, amdan batalat suruh, maka kondisinya menjadi batal sholatnya. Artinya apa? Kalau makmum tidak mengikuti apa-apa sujud sahwinya siapa? Imam, batal. Iya batal. Jadi kalau imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi, gitu Pak ya. Kalau meskipun kita sadar nih, iya, ikut saja sujud sahwi. Pokoknya apa yang buat imam? Apa saja yang dilakukan imam, gitu. Kalau kita, imam nih salah, saya tidak salah, imam saja sholat sendiri, gitu Pak ya. Tentu batal sholatnya, gitu Pak ya. Batalat sholat itu amdan. Sumayang dan sujud masbuk, kemudian diulang kembali sujud masbukun akhir, masbuk yang akhir, sholatnya. Anna mahala sujud, karena letaknya sujud sahwi itu adalah di akhir, ya sebelum salam. Wa ilam yasjudil imam, jika imam belum melakukan sujud wassalama, kemudian melakukan salam, sajadal makmum, kemudian sujud makmum akhir-akhir. Salatu akhirnya jabron li khali salat bisa imam. Nah ini Pak yang menjadi apa? Satu dalil bahwasannya jika imam lupa tidak melakukan sujud sahwi sementara kita berkuduah dan kita menambah lagi apa? Contoh kondisi masbuk Pak ya. Maka tugas imam makmum yang masbuk itu melakukan sujud sahwi sebagai tadi Pak, menutupi segala kekurangan yang terjadi pada imamnya waktu dia berkuduah, gitu. Jadi yang masbuk apa begitu Pak? Yang masbuk apa? Lakukan saja nanti sujud sahwi, gitunya. Qala Abdul Karim nih.
Abdul Karim mengatakan, ammalau qama imami li khamisatin sahyan. Nih, imam berdiri tegak, melakukan menambah sholat di khamisatin ke ke 5 rakaat sahyan, tentu dalam keadaan apa? Imam lupa. Fa'innahu yamtani'u anil maum, tapi bertolak belakang dengan siapa, Pak? Makmum, mutabi'ahu, yang mengikutinya, walau kana masbukon, meskipun dalam keadaan masbuk. Mukhayyar, maka di sini bagi makmum silahkan memilih, tapi harus benar-benar makmum meyakini bahwasanya imam ini yang kelima bukan yang keempat nih. Mukhayyar di sini mana? Baina mufaraqatihi, antara dia mufaraqah, liyusallima wahdah, sehingga dia melakukan salam menutup salatnya sendiri. Boleh. Asal yakin bagi siapa? Bagi makmum. Itu sudah ada konteks memilih, artinya boleh juga mengikuti imam. Ya boleh tidak mengikuti imam, tapi syarat makmumnya harus yakin bahwasanya ini adalah lebih ini satu. Nah, bisa tadi kan ada konteks silakan untuk memilih makmum. Artinya tidak harus imam, tidak harus salam, berarti ikut aja, bisa dan itu juga. Tadi berarti kan kalau mengikuti imam berarti makmum ragu. Ya, tidak yakin. Tidak yakin. Kalau tidak yakin, tidak bisa memilih. Kalau apa-apa, kalau ragu, berarti ikuti imam, meskipun itu konteksnya adalah yang kelima rakaat. Wanti dari salima mau. Nah itu. Jadi boleh memilih, Pak. Ternyata dalam kondisi salat saja, kalau benar-benar apa-apa yakin, sudah kita mufaraqah. Yakin. Nah, tapi syarat itu harus benar-benar yakin. Kalau tidak yakin, ikuti imam, kemudian nanti imam melakukan sujud sahwi. Bagaimana pun toh imam tidak melakukan sujud sahwi, ya udah. Tanggung aja imam. Gitu, Pak ya. Nah, itulah untuknya berjemaah. Ya, itulah. Ya, wa mahala wujubi mutaba'i sujud malam yatayaqqan al makmum. Ya, di sini dikatakan, dan tempat wajibnya berqudwah itu adalah sujud di dalam sujud malam yatayaqqan, jika makmum tidak yakin ghalata imamihi, yang bertentangan dengan imamnya. Wa illa, jika tidak palayat bau, maka enggak usah mengikutinya. Ditanyakan sajada litarkil jahri awis surah, sebagaimana melakukan sujud karena tertinggal yang sifatnya dijaharkan atau meninggalkan surah. Nah itu, Pak, kaitannya dengan apa? Makmum yang memiliki kekukuhan keyakinan. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana jika imamnya itu ragu dia? Ya, imamnya ragu. Akhirnya dia tidak mesti sujud sahwi, tapi dia sujud sahwi. Apa kita ikut juga ya? Ikut saja kalau konteksnya berqudwah. Jadi memang ini konteksnya patokannya qudwah saja mungkin ya. Ya itu saja patokannya. Ya. Masbuk dan qudwah, seandainya kita masuk ke rakaat. Ya. Pas ada terakhir, apakah yang paling baik itu kita ikuti imam 3 rakaat, atau kita setelah itu kita beri lagi untuk menyempurnakan 4 rakaat? Kalau sadar menyempurnakan apa? Artinya tadi kan katanya kalau masbuk ikuti saja, kalau imam salam ya ikut salam, meskipun kurang satu. Iya, kurang satu, tapi itu karena harus mengikuti imam, harus ikuti imam. Tapi kalau kemudian kurang satu, saya punya syarat, kita berdiri lagi menyempurnakan mana yang terbaik. Tadi kan konteksnya harus mengikuti imam. Tadi kalau ikut 3 rakaat, bukan 3 rakaat tidak sampai, salam aja. Karena qudwah, artinya kita ya harus mengikuti apa yang dilakukan imam. Tapi kita ada juga ya, Pak, ini kita belum sempurna 5 rakaat, berdiri lagi meskipun imam sudah salam.
Oh ya, itu beda konteks tentu. Bagaimanapun juga tugas makmum yang masbuk itu harus menyempurnakan jumlah bilangan yang kurang. Mungkin bagaimana jika terjadi makmum lupa sehingga dia ikut apa? Salam sabudah selesai dia pulang aja. Ya udah. Iya, kondisinya itu lupa gitu. Kalau lupa mah tidak menjadi masalah. Kirain teh enggak masbuk gitu Pak ya. Jadi ikut salam gitu. Iya. Jarak tempuhnya Pak, jaraknya kalau jaraknya sudah lama ya sudahlah, karena tadi konteks awal ya nggak perlu dikodok. Karena kenapa? Selama tadi niat dan takbiratul ihram tidak tertinggal, sudah salat sudah tertunaikan jika waktunya sudah lama. Tapi jika waktunya masih apa Pak? Ya dekat, ingat, saya masbuk deh. Bagaimana? Apakah sholat lagi 4 rakaat atau melanjutkan yang 1 rakaat Pak? Tadi situasinya tergantung Pak. Kalau situasinya masih di tempat apa Pak? Sujud tinggal menambah saja karena jarak waktunya masih dekat. Terkecuali kalau jarak waktunya sudah apa? Jauh, Bapak tetos kabumi, terus kopi, terus undur gitu. Iya, meskipun kita ikut salam, tetap kalau lupa. Bisa enak ya, masuk rakaat kedua, salam selesai. Iya, berarti lupanya luar biasa gitu Pak. Tapi kalau imamnya baru 3 rakaat, ya makmumnya mengingatkan tapi imamnya kekeh. Ya. Yakin bahwa ini adalah rakaat keempat. Ya. Ya, tugas kita adalah apa Pak? Mengikuti imam. Tadi maaf. Apakah ada pemahaman kebaliknya gitu ya? Pemahaman kebalikan kan tadi kalau pemahaman kebalikan tadi konteksnya begini. Kan imam nih 5 rakaat nih. Makmum yakin nih. Apa Pak? Makmum yakin, ini lebih ini, saya 4. Berarti kan mufarokoh. Bagaimana sekarang kan konteksnya mungkin kebalik gitu. Imamnya yang lupa, makmum yang yakin. Kaget lo ya imam teh gitu ya. Keburu salam. Bagaimana? Ada nggak ya jawabannya di sini sebetulnya enggak ada. Tapi kalau pemahaman kebaliknya kembali kepada keyakinan siapa Pak? Makmum kalau kurang ya tambah. Katanya ikuti imam tadi. Apanya Pak? Ini kan konteks pemahaman kebalikannya. Kan tadi mukhayyar apa memilih. Jika memang konteks makmum benar-benar apa? Yakin. Itu saja yang menjadi masalah. Kalau dari yakin jangan salam dulu. Yakin sudah dalam. Iya. Mungkin bisa menjadi pemahaman kebalikannya dari konteks hukum. Kalau makmum benar-benar yakin. Kalau makmum sama-sama mudabdab nggak gantung. Kalau ulut tengah kehanap penapak sama-sama ragu ya sudah. Enggak kan pernah saya alami rakaat ketiga merasa bahwa ini adalah rakaat keempat. Saya salam, istri saya berdiri lagi karena dia yakin memang itu baru rakaat ketiga. Menyempurnakan dia rakaat keempat. Betul. Dia rakaat keempat salam. Setelah itu baru diingatkan. Tadi 3, enggak, Bapak 4, merasa yakin saya 4. Ya berarti konteksnya di sini pemahaman kebalikannya. Ya, Bapak sholat 3 tahun jadi 3. Kan semua kondisi sama kan gitu kan. Berarti mukhayyar silahkan. Berarti tergantung siapa yang meyakini. Boleh, tidak menjadi masalah. Menyempurnakan 4. Iya, boleh karena keyakinannya. Masalahnya yakin. Langsung tambah lagi saja 1 rakaat. Keyakinan masing-masing ya. Iya, makanya tadi di sini kan mufarokoh Pak ya.
Mufaroqah apa? Memisahkan diri dari apa? Dari barisan imam. Itu mungkin bisa dipahami Pak mungkin Pak ya. Ya, yakin. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ustaz, kalau memisahkan diri itu masuk sholat sendiri atau berjamaah? Kalau sudah berjamaah Bisa. ya, ini bisa diri yakin. Nah, konteks ini terus munfarid atau berjamaah gimana? Ya, kalau sudah mufarokoh ya berarti konteksnya sudah munfarid, Pak. Ya, kalau sudah mufarokoh artinya apa? Sudah memisahkan diri dari barisan. Berarti konteksnya adalah mufarokoh ya berarti sendiri gitu karena sudah keluar dari barisan. Bayangannya tadi 27 sekarang jadi 1. Oh iya, jadi dari pahalanya Pak ya. Insya Allah ya, Allah sudah maha tahu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kebaikan. Kami itu ini ada lama beberapa. Kata 27 dia berpisah itu karena yang tadi kan. Ya, karena kan tidak akan terjadi tapi konteksnya tetap mufaroqah Pak munfarid. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi pahala apa? Ya, salat berjamaah. Jadi nanti aduh saya jadi satu nih kalau gitu. Enggak jadi. Jadi konteks terjadi mufaroqah itu karena kenapa? Karena masing-masing punya keyakinan. Iya. Begitu udah kalau tidak ada keyakinan dan tidak ada keraguan mah tidak mungkin terjadi. Masuk diri saat mufaroqah itu kalau misalkan salat subuh ya, si imam tidak kunut, kita kunut aja gitu kan, meskipun kita ya berarti itu mah mufaroqah juga. Iya boleh, sifatnya mufaroqah tekenging nanggungkeun bacaan ka imam, makanya harus baca sendiri itu Pak ya. Jadi kita bukan. Berarti bisa saja kalau yang mufaroqah itu tersolat lamun baca Al-Fatihah tidak baca mendengarkan karena mufaroqah. Berarti konteksnya harus membaca sendiri karena ia melakukan sendiri. Itu Pak mungkin. Jadi tidak kudlah dia. Ya, tidak berkudlah. Hubungan kunut dengan sujud sahwi. Bagi yang berpaham Imam Syafi'i itu kan kunut itu bagian yang harus dibacakan dalam sholat. Ya. Tapi kalau imam ini kemudian atau sholat sendiri ini kunut ini lupa dibacakan, itu perlu sujud sahwi atau tidak? Kalau konteksnya imam lupa mesti nanti sujud. Kalau konteksnya kalau konteksnya lupa ya ditambah dengan sujud sahwi. Kalau konteksnya lupa tentu harus ditambah karena kenapa? Meninggalkan ab'ad sholat. Ab'ad sholat itu adalah diantaranya ada 7 Pak. Nanti akan dibahas nih setelah bahasan ini. Minggu depan Pak insya Allah kita bahas itu ab'ad sholat gitu Pak ya. Nah gitu, jadi karena termasuk ab'ad sholat. Jika tertinggalkan syarat sebab-sebab sujud sahwi itu yang pertama jika tertinggal ab'ad sholat maka harus sujud sahwi. Nah insya Allah. Gimana Pak? Udah jam berapa nih? Jam 5.59 belum isyak lah. Ya masih lama. Kita selesaikan dulu Pak. Kan saja udah intah. Wasujudus sahwi dan sujud sahwi yang kasiro saya meskipun banyak apa-apa lupa sajdatan nih 2 sujud biniatin sujud sahwi dengan niat sujud min ghairi tarafud ya. Nah, tentu Pak, kalau sujud sahwi ini tidak dilakukan apa? Enggak usah niat sejak sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu enggak usah pakai apa? Niat gitu kan. Falau sajada bila niatin au talaqada biha batolati salat. Jika sujud sahwi
apa-apa dilapatkan dan diniatkan maka batal sholat. Jadi sujud sahwi itu nggak usah apa-apa diniatkan untuk sujud sahwi, kemudian dilapatkan sebelum salam, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an asjuda sahwa lillahi ta'ala, dia batal sholatnya. Berarti nggak aja pohonan gitu Pak, gitu. Makanya perkara sesuatu yang sudah lupa gimana ya, ada niat atau ternyambung, tidak apa-apa, tidak linier. Diyakinin tuh. Ya, gitu. Nah, al-mamul la yahtaju ila niyatin litabi'aitihi lil imam, karena mengikutinya kepada imam. Wa mahaluhu, dan tempatnya sujud sahwi kubailis salam, ya sebelum melakukan salam. Sawaun fi dzalika saubi ziyadah au binaksin au bi, ya melakukan sujud sahwi itu sebelum salam gitu Pak ya. Dan tentu tidak diniatkan gitu Pak ya. Qala Abdul Aziz fi Fathul Muin, Abdul Aziz dalam kitab Fathul Muin mengatakan wahuma wal julusu bainahuma kasujudi salat. Iya, konteks sujud sahwi itu adalah ya duduk bainahuma kasujudi salat, berarti dua kali berapa Pak? Dua kali sujud sebagaimana salat saja biasa. Kemudian duduk dulu, kemudian sujud kembali sebagaimana sholat saja. Wal julusu baina sajdatayya, dan duduk di antara dua sujud, bi wajibat ya, di antara kewajibannya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan dua kali sujud sebagaimana sholat seperti biasanya dilakukan, ada jeda antara sujud satu dengan sujud lain, yaitu dengan duduk di antara dua sujud. Bi wajibatiha, baik itu dalam apa menunaikan kewajiban-kewajibannya, wa mandubatiha, atau melakukan kesunahan-kesunahannya, kadzikri sebagaimana yang sudah disebutkan terdahulu. Wa qala Abdul Karim di Hasyati ala Sitin, Abdul Karim di dalam kitab Hasyah kitab Sitin, qila yaqulu fi sujudihi, yaqulu, mengucapkan fi sujudi dalam sujudnya, itu Pak, subhana malayanamu walayasu, itu Pak bacaan sujud sahwi, subhana malayanamu walayasu wa huwa laikun bil hal, itu adalah sangat cocok dengan situasi. Walaik bi ta'ammudi tarkihi naidin al istighfar, walaik, dan yang cocok gitu Pak ya, bi ta'ammudi tarki, dengan menyengaja meninggalkan hina idin waktu itu al istighfaru, yaitu dengan istighfar. Wa qala Sibramalisi innal auju istihbab sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Boleh Pak baca ini juga sujud sahwi, kata siapa? Syekh Imam Sibramalisi. Mungkin bacanya bukan hanya subhana malayanamu walayasu, boleh ini juga sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fa in sallama amdan mutlaqan aw sahwan wa qala al-faslu urfat fata sujud. Nah ini Pak tadi sudah dijawab ya. Jadi kalau apa fata sujud, sudahlah, kalau lupa, sudah jangka waktunya sudah apa Pak ya, sudah lama, fata sujud, tentu tidak melakukan sujud sahwi gitu Pak ya. Wa illa sajada, tapi jika jangka waktunya dekat ya sujud sahwi. Wa idza aradu man salama sujud sara aidan ila salat fa yajibu ayyida salam. Bagaimana jika terjadi memang dia mau sujud sahwi sebelum salam lupa? Ya, lakukanlah sujud sahwi setelah salam, cuma salam kembali. Bisa dipahami Pak? Ya, salam lagi gitu ya, salam lagi sebagaimana biasa gitu. Jadi langsung saja, contoh nih mau sujud sahwi ya, assalamualaikum, lupa, langsung sujud sahwi, kemudian ditutup lagi dengan apa? Salam. Jadi jangan dia salam sujud sahwi nggak salam, lepas gitu Pak ya. Wa idza ahdasa batalat salatu. Tapi jika waktunya tadi Pak tergantung tadi waktu yang dekat jauh ya, wa in batalat
ya tentu jika batal. Oh, jadi konteksnya mungkin karena batal juga Pak ya. Kalau dia batal tinggal sujud gimana. Kalau dia batal ya tidak sujud saja karena kondisinya sudah apa? Ya sudah ahdasa. Ahdasa itu sudah apa Pak? Sudah berhadas. Tentu kalau sudah berhadas tidak usah menambah lagi bilangan rakaat, berarti kembali ke kalau 3 ya 3 rakaat, kalau 4 kalau ahdasa dia kondisinya sudah berhadas. Wa khara wa idza kharaja waqtu zuhri bi fatatil jumat. Fa idza tadzakara tarku ruknin aw syakkin lazimau tadaraka qabla sujud. Nah, tentu wajib mengingatnya sebelum sujud. Fa idza sajada qablahu, jika sujud sebelumnya batalatis salat maka salatnya batal tuh. Wa bidzalika yal ghazz yuqalu lana, juga dikatakan sahsun ata bisunnatihi falazimahu fardun. Sahsun seseorang melaksanakan kesunahannya, falazimahu semestinya itu adalah fardun, menjadi satu kefarduan. Atau yuqalu dikatakan sahsun ada ila sunati. Seseorang kembali kepada lazimahu fardun, yang seharusnya itu adalah bagian fardu baginya. Au yuqalu atau dikatakan lana sunnatun au jabat fardun. Sunnah kembali menjadi satu kewajiban. Artinya apa? Nah itu, jangan kembali kepada sunnah jika memang itu sudah fardu. Kan dulu pas saya disampaikan duduk di antara tasyahud, tasawuf awal itu adalah sunnah. Jika seseorang sudah berdiri tegak, jangan kembali kepada sunnah, lanjutkan saja yang fardu, nanti melakukan sujud sahwi. Itu jadi jangan kembali kepada sunnah kalau di dalam sholat gitu ya, tapi lanjutkan saja yang fardu, tapi nanti diakhiri dengan sujud sahwi, insya Allah. Boleh. Pada saat dua sujud tengahnya kan baca atau ya. Sujud sahwi juga sama. Kalau sujud sahwi itu Rabbi Firli, pertama di antara jeda itu, memang kan di sini tidak ada kesunahan karena konteksnya adalah bukan konteks duduk di antara dua sujud ini, konteks apa? Konteks sholat, tapi konteksnya adalah melakukan sujud sahwi. Jadi tidak ada, cuma harus ada tumaninah saja. Ya jeda itu adalah namanya tumaninah. Ya, bacaan duduk sebentar, sekedar bacaan apa subhanallah, tapi tidak ada bacaan gitu kayak antara duduk di antara dua sujud, antara sujud sahwi itu tidak, tentunya cukup dengan tumaninah saja. Firli warhamni, tidak usah. Kalau mau melakukan sujudnya 2 kali Pak ya, berarti kan jeda harus ada duduk di antara 2 sujud, dan tidak disunahkan untuk membaca bacaan Rabbi Firli karena konteksnya bukan konteks sholat, karena konteksnya adalah melakukan sujud sahwi sebagai penyempurna dari segala kekurangan yang ada. Ini disunahkan baca subhanallah. Atau dalam dalam duduk itu Pak ya, tidak. Duduk lamanya duduk di antara 2 sujud itu sekira-kira seseorang mengucapkan subhanallah, bukan berarti membaca subhanallah. Kan dulu sudah saktah dengan tumaninah itu lamanya kadar seseorang melakukan subhanallah, tapi bukan untuk melakukan ucapan subhanallah. Sudah bisa dipahami dengan jelas Pak, insya Allah Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.